Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Widya Fitriana dalam mata kuliah akuntansi agribisnis. Pada kali ini kita akan membicarakan tentang akuntansi perusahaan pabrik. Ada beberapa subpokok bahasan dalam materi ini. Yang pertama adalah kegiatan perusahaan pabrik, yang kedua jurnal dan buku besar, yang ketiga jurnal penyesuaian, yang keempat neraca lajur, yang kelima laporan keuangan, yang keenam jurnal penutup dan jurnal balik, serta yang ketujuh adalah neraca saldo. Kegiatan perusahaan pabrik meliputi pembelian bahan baku, kemudian dipakai, dan juga pemakaian tenaga kerja untuk mengolah bahan baku tersebut. Dan selain itu juga ada pemakaian biaya pabrikase untuk mengolah bahan baku tersebut. Nah, biaya pabrikase ini meliputi biaya-biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Atau biaya pabrikase ini biasanya juga populer dengan istilah biaya overhead pabrik. Nah, semua itu kemudian dilakukan proses produksi untuk menghasilkan produk jadi. Dalam proses pencatatan akuntansi perusahaan manufaktur atau perusahaan pabrik, kita akan membuat jurnal dan buku besar yang terkait dengan pembelian bahan baku, pemakaian tenaga kerja langsung, dan juga pemakaian biaya pabrikase. Misalkan pada contoh kasus ini, perusahaan melakukan pembelian bahan baku secara kredit sebesar 4.500.000. Maka di sisi debit akan kita catat pembelian bahan baku dan di sisi kredit akan kita catat sebagai hutang. Kemudian apabila perusahaan membayar upah buruh sebesar 20 juta, maka di sisi debit akan kita catat biaya buruh langsung, sedangkan di sisi kredit adalah hutang gaji. Dan apabila perusahaan membayar biaya listrik, air, dan telepon, maka di sisi debit akan kita catat biaya listrik, air, dan telepon, sedangkan di sisi kredit kita catat sebagai hutang. Kemudian kita juga perlu menyiapkan jurnal penyesuaian, di mana pada perusahaan pabrik perlu dilakukan tambahan penyesuaian terhadap persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, dan juga persediaan barang jadi. Kemudian penyiapan neraca lajur yang terdiri dari kolom untuk nomor dan nama perkiraan serta 5 pasang kolom debit kredit yang terdiri dari neraca sisa, penyesuaian, neraca sisa yang telah disesuaikan, laporan laba rugi, dan juga neraca. Laporan keuangan yang perlu dipersiapkan antara lain laporan harga pokok produksi, laporan harga pokok penjualan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga laporan neraca. Untuk menghitung harga pokok produksi, yang pertama, pemakaian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya pabrikase kita jumlahkan sehingga didapatkan total biaya pabrik. Kemudian dijumlahkan dengan persediaan dalam proses di awal periode sehingga didapatkan total biaya produksi. Setelah itu baru dikurangi dengan persediaan dalam proses di akhir periode sehingga kita dapatkan harga pokok produksi. Untuk menghitung pemakaian bahan baku, ini adalah persediaan bahan baku di awal periode ditambah dengan pembelian, kemudian dikurangi dengan persediaan bahan baku di akhir periode. Untuk menghitung harga pokok penjualan, yang pertama kita jumlahkan persediaan barang jadi di awal dengan harga pokok produksi, sehingga didapatkan persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual. Kemudian dijumlahkan dengan persediaan barang jadi di akhir periode, sehingga didapatkan harga pokok penjualan. Untuk menghitung laporan laba rugi, maka pendapatan penjualan kita kurangi dengan harga pokok penjualan, sehingga didapatkan margin kotor. Margin kotor kemudian dikurangi dengan biaya operasional sehingga didapatkan nilai laba bersih. Nah, untuk menghitung laporan perubahan modal, modal pada awal periode kita tambahkan dengan investasi, kemudian kita tambahkan dengan laba bersih. Hasil penambahan tersebut kemudian kita kurangi dengan prive sehingga didapatkan nilai modal akhir. Untuk perhitungan laporan neraca, maka nanti di sisi kiri ada aktiva dan di sisi kanan ada pasiva. Aktiva terdiri dari kas, piutang, persediaan, wesel tagih, kendaraan, tanah, dan bangunan. Sedangkan pasiva terdiri dari hutang, wesel bayar, dan modal akhir. Total aktiva harus sama dengan total pasiva.
Untuk materi pada kesempatan kali ini merujuk pada beberapa daftar pustaka seperti pada slide dan akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.